Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Sate enak saat teduh sejenak episode yang ke-87. Kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan bagian firman Tuhan yang telah kita bahas pada episode sebelumnya. Hari ini kita akan membaca dari Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, "Memang ia saudara kita." Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberikan perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Orfa, lalu membunuh saudara-saudaranya anak Yerubbaal 70 orang di atas 1 batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pembacaan kita tadi, sesungguhnya itu merupakan kesinambungan dari kisah hidup Gideon dan keturunannya setelah Gideon itu meninggalkan bangsa Israel untuk selamanya. Dan kalau kita memperhatikan konteks historis kisah itu, sesungguhnya sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam episode sebelumnya, di mana akhir hidup Gideon yang menyedihkan, selain melupakan Tuhan, tetapi dia juga dilupakan oleh bangsa Israel. Namun kalau kita memperhatikan kegagalan Gideon juga terjadi karena ia memiliki banyak istri dan juga gundik. Kemudian kita memperhatikan banyaknya anak-anak, sebagaimana pembacaan saya tadi ada 70 lebih anak-anak laki-laki dan tidak disebutkan anak perempuan, yang tentu juga memiliki beberapa dari jumlah itu. Dan dikatakan salah seorang anak yang sudah kita bahas dalam pasal 7 sampai pasal 8, salah seorang anak dari gundiknya bernama Abimelek. Kemudian itu menjadi akar persoalan dari kisah yang akan kita dengar dan kita bahas bersama. Saudara, itu yang menjadi latar belakang dari teks yang akan kita lihat dengan tema ambisi yang jahat. Dari latar belakang tersebut kita memahami apa yang dikatakan ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi,
Yang pertama, dari tindakan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki ambisi yang jahat, dia memulai dengan cara menghasut. Dia mulai pergi ke tempat, khususnya di kota Sikem, di mana gundik Gideon berasal atau ibu dari Abimelek ini berasal, dan dia mulai mencoba menghasut mereka, ya. Dan kemudian sebenarnya tujuan dari hasutan itu karena ambisinya ingin menggantikan ayahnya Yerubbaal atau Gideon menjadi pemimpin pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, memang sepanjang pembacaan kita nanti juga sampai kepada kelanjutannya, tidak lagi disebut Gideon, tapi dipakai selalu nama Yerubbaal. Artinya Yerubbaal adalah peroboh Baal, dan dia menjadi pahlawan, pejuang bagi Baal. Nah, hal ini kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan Abimelek kepada saudara-saudara ibunya di kota Sikem, sesungguhnya dengan menyebut Gideon sebagai Yerubbaal, ia ingin membuat satu situasi atau satu kesan bahwa sesungguhnya dialah yang lebih pantas memimpin daripada ke-70 anak laki-laki yang lain. Sebenarnya ini hanya merupakan satu ambisi pribadi, karena kalau kita lihat dalam pembacaan ini, sesungguhnya tidaklah mungkin ada 70 orang yang akan memimpin dibandingkan dengan satu orang. Tetapi kalimat ini dipakai oleh Abimelek sebagai salah satu cara untuk memprovokasi keadaan, dan akhirnya keberpihakan bukan kepada 70 anak-anak Gideon yang asli dari istrinya, tetapi akan berpihak kepada Abimelek sendiri. Ini satu cara di mana Gideon mulai menghasut Abimelek. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam pembahasan ini, sebagaimana yang seringkali kita sebut dalam istilah pada hari-hari ini, Abimelek mulai memainkan apa yang disebut dengan politik identitas. Dikatakan, aku darah dagingmu. Yang sesungguhnya kalau kita memperhatikan dalam teks bahasa asli, itu lebih tepat dikatakan, aku ini tulang dan daging kalian. Dia memulai sesuatu dengan menunjukkan identitas. Ini yang dimaksud dengan politik identitas, ya. Yang ingin dia katakan, aku sebenarnya lebih tepat karena aku adalah kerabat kalian dari kampung yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, nama Gideon telah diganti menjadi Yerubbaal supaya melupakan semua identitas yang sesungguhnya dari Gideon dan keturunannya. Kalau kita memperhatikan, dipimpin oleh putra daerah dengan politik identitas, sesungguhnya itu strategi yang dilakukan oleh Abimelek pada saat itu. Dan ternyata politik identitas ini memang, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan tadi, adalah salah satu strategi yang jitu. Karena apa? Karena orang-orang di Sikem menerima strategi yang dipakai oleh Abimelek, menerima kepemimpinan Abimelek, dan mereka berkata, memang ia saudara kita. Jadi yang pertama, dari seorang yang memiliki ambisi yang jahat, dia mulai menghalalkan segala cara. Dari cara yang pertama, dia mulai menghasut. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua yang dipakai oleh orang yang memiliki ambisi yang jahat ini, dia mulai memakai orang-orang jahat untuk mencapai maksud dan tujuannya. Orang-orang Sikem yang memberi respon terhadap
apa yang dikatakan oleh Abimelek pada waktu itu, kemudian justru memberi dukungan dengan wujud 70 uang perak yang mereka ambil dari kuil Baal Berit sebagai modal kampanye awal dari seorang yang bernama Abimelek. Mereka mendukung Abimelek dan mereka tahu siapa sesungguhnya Abimelek. Mereka mendukung bukan karena Abimelek seorang raja yang benar, tapi karena mereka melihat ada peluang. Ketika mereka mendukung Abimelek, raja yang fasik, pemimpin yang jahat, yang luar biasa itu, maka rakyatnya akan memiliki kesempatan untuk terus hidup berbuat jahat. Dari uang pemberian itu, justru apa yang dipakai oleh Abimelek untuk membayar para preman-preman dalam konteks pada waktu itu, pembunuh-pembunuh bayaran dalam konteks waktu itu untuk melakukan keinginannya. Klimaks dari strategi itu dengan menghalalkan segala cara, maka yang berikut yang kita bisa lihat dengan modal yang diberikan orang-orang Sikem karena mereka terpengaruh oleh politik identitas dari seorang yang bernama Abimelek. Mereka kemudian membunuh 70 anak dari Gideon, saudara tirinya sendiri. Bahkan kalau kita memperhatikan dengan cara yang begitu sadis, menjagal mereka di atas sebuah batu. Kita bisa bayangkan, kalau akhir-akhir ini kita digemparkan dengan pembunuhan dengan cara mutilasi, dipotong kemudian dimasukkan di dalam kardus dan dibuang di satu tempat. Ternyata Alkitab sudah menjelaskan ada dosa yang begitu luar biasa sadisnya. Ada 70 manusia yang dijagal, dimutilasi oleh seorang yang memiliki ambisi yang begitu jahat. Meskipun manusia-manusia yang dijagal itu adalah saudara sendiri. Saudara perhatikan, ya. Saudara perhatikan kedudukan, kekuasaan telah membutakan mata seorang yang bernama Abimelek. Kalau kita memperhatikan, sesudah dia menghasut, ya, kemudian dia memakai orang-orang yang jahat untuk maksudnya. Kemudian dia membunuh dengan cara yang sadis. Dan tujuannya memang tercapai. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-6. Rakyat yang jahat akhirnya menobatkan seorang raja yang jahat. Saya ulangi. Rakyat yang jahat yang sesungguhnya punya rancangan-rancangan jahat, akhirnya mereka dengan senang hati bahkan memberi modal kampanye kepada raja itu. Dan akhirnya mereka menobatkan raja yang jahat. Yang sangat ironis dari pembacaan ini, penobatan itu terjadi di Sikem. Penobatan itu terjadi di tempat di mana Yosua pernah menegaskan batu-batu peringatan di Sikem. Di dalam Yosua pasal yang ke-24. Kalau kita membaca Yosua pasal 24, ya, ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Di tempat di mana perjanjian Tuhan dibaharui melalui Yosua di depan bangsa Israel. Di tempat yang sama telah dinobatkan seorang raja yang jahat oleh rakyat yang jahat. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari pembacaan ini? Saudara perhatikan. Kalau kita memperhatikan dari latar belakang kisah ini, mulai kita runut dari Gideon sampai kepada penobatan dari raja yang jahat yang bernama Abimelek, yang merupakan anak gundik
dari Gideon sendiri. Maka kita perhatikan, ya, pelanggaran terhadap hukum Allah kalau tidak sungguh-sungguh diselesaikan dan tidak dengan pertobatan yang sungguh-sungguh akan berakibat bukan hanya kepada pribadi yang namanya dilupakan orang, tetapi kepada keturunan-keturunannya. Itu yang pertama kita pelajari dari sini. Seluruh keturunan Gideon hancur karena dosa seorang Gideon. Dan anaknya yang bernama Abimelek menjadi seorang raja dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, kekuasaan, kedudukan bisa menggelapkan mata setiap orang untuk mulai dengan ambisi yang jahat dengan segala cara. Bisa kita perhatikan, ya, dia memakai segala cara untuk mencapai tujuan itu. Bahkan dengan mengorbankan, dengan membunuh semua saudara-saudaranya sendiri. Asal dia bisa naik menjadi seorang raja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kebetulan pada hari-hari terakhir, khususnya pada 1-2 minggu ke depan ini, kita juga diperhadapkan kepada berbagai kampanye-kampanye yang sedang membuat propaganda pemimpin-pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat. Saudara perhatikan, ya, saya seringkali mengumpamakan musim pergantian musim, misalnya musim hujan, itu menjadi satu musim di mana kita seringkali mendengar riuhnya suara kodok. Saya memakai istilah-istilah itu. Seperti kodok pada waktu musim-musim hujan, semakin riuh terdengar suara mereka. Seperti itulah pada masa-masa kampanye, di mana ada banyak orang yang ingin kedudukan dan kekuasaan. Pada saat itu, terlalu banyak suara propaganda yang tidak sedikit dari propaganda itu palsu. Saya seringkali mengumpamakan, kalau kita memperhatikan, pemimpin yang jahat itu digambarkan seperti pemimpin kodok. Saudara bisa memperhatikan wajah saya waktu memperagakan seekor kodok. Saudara perhatikan, kodok itu selalu melihat ke atas. Kalau saudara meneliti seekor kodok, saudara perhatikan mata seekor kodok itu selalu melihat ke atas kepada kedudukan yang di atas. Saudara perhatikan, seekor kodok selalu menjulurkan lidahnya. Dia akan menjilat apa saja, siapa saja, asal dia bisa eksis, asal dia sampai ke atas. Dan saudara perhatikan, dua kakinya kemudian dia mulai menggaruk ke kiri kanan. Dia akan menyingkirkan semua orang yang menghalangi ambisinya untuk mencapai kedudukan itu. Yang terakhir kalau kita perhatikan, kodok juga dia akan mulai goyang kedua kaki di belakang untuk menginjak siapa saja asal dia bisa naik ke atas. Ini hanya satu gambaran tentang satu ambisi yang jahat. Nah, saudara perhatikan, mengapa bangsa kita rusak? Mengapa dunia ini rusak? Mengapa gereja-gereja rusak? Mengapa keluarga-keluarga Kristen rusak? Karena ada pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki ambisi yang kudus. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang memiliki ambisi yang jahat, yang dengan segala cara mulai menghasut, mulai memfitnah, mulai menyebarkan hoaks, mulai menyebarkan fitnah satu dengan yang lain. Ya. Dan kemudian menghalalkan cara sogok menyogok. Dan kemudian tanpa ragu-ragu menghabisi semua lawan-lawannya dengan cara-cara yang sadis. Memakai orang-orang jahat sekalipun untuk mencapai tujuannya. Saudara perhatikan. Yang tidak kalah serunya dari pembacaan kita ini, ternyata banyak masyarakat yang akhirnya juga
menjadi jahat. Kelompok-kelompok yang besar menjadi jahat. Rakyat yang begitu banyak menjadi jahat. Dan mereka mulai bersepakat untuk mengangkat seorang pemimpin yang jahat. Dari bagian firman Tuhan ini, mari kita bercermin, saudara. Tanpa menghakimi siapapun, tapi mari kita belajar. Sehingga apa yang dilakukan Abimelek, raja yang jahat itu, tidak terulang dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Salam.